Selamat datang, penjelajah waktu. Pernahkah kamu mendengar bisikan para dewa di balik badai atau jejak raksasa yang terukir di pegunungan? Di lekuk waktu, kita akan membuka lembaran kuno dan mengungkap cerita yang membentuk peradaban. Bersiaplah, karena mitos lebih dari sekadar dongeng. Kisah Adam dan Hawa merupakan landasan bersama yang unik bagi Yahudi, Kristen, dan Islam. Kisah ini tidak hanya menceritakan asal-usul manusia, tetapi juga menetapkan parameter teologis tentang sifat moral, kebebasan memilih, dan hubungan antara Tuhan dan ciptaannya. Namun, di balik narasi inti yang serupa penciptaan, Taman Eden, godaan, dan kejatuhan terdapat perbedaan penafsiran yang mendalam mengenai peran sentral Hawa. Perbedaan inilah yang menghasilkan konsekuensi sosial, gender, dan doktrinal yang signifikan di setiap tradisi. Ringkasan ini akan menguraikan secara rinci 3 versi kisah Hawa yang dalam Islam disebut Hawa dan dalam Kristen atau Yahudi disebut Eve atau Hawa, dengan fokus pada 4 pilar utama. Asal-usul penciptaan, peristiwa godaan, konsekuensi doktrinal, dosa, dan implikasi terhadap peran perempuan. Versi Kristen, Hawa dan doktrin dosa asal dalam tradisi Kristen. Kisah Hawa, Eve, dan Adam termuat dalam kitab Kejadian Genesis. Perjanjian Lama, versi ini memiliki bobot teologisis yang sangat berat karena menjadi dasar bagi salah satu doktrin sentral kekristenan, dosa, asal original sin. A. Asal-usul penciptaan, penolong dari tulang rusuk. Menurut kitab Kejadian 2, 21-23, Allah menciptakan Hawa dari salah satu tulang rusuk Adam ketika Adam sedang tertidur lelap. Narasi ini sering diinterpretasikan dalam 2 cara yang kontras, inferioritas. Penafsiran tradisional sering menggunakan fakta bahwa Hawa diciptakan setelah Adam dan dari Adam sebagai justifikasi hierarki, menempatkan perempuan di posisi sekunder atau sebagai penolong seperti tercantum dalam teks bagi laki-laki. Kemitraan, penafsiran yang lebih modern dan ekumenis, menekankan bahwa Hawa diciptakan bukan dari kepala atau kaki Adam, tetapi dari sisinya tulang rusuk, menyiratkan kesetaraan sebagai mitra yang berdampingan. B. Peristiwa godaan, Hawa sebagai perantara kejatuhan. Narasi Kristen secara eksplisit menempatkan Hawa sebagai pihak pertama yang digoda oleh ular yang kemudian diidentikan dengan iblis. Ular membujuk Hawa untuk meragukan perintah Allah mengenai pohon pengetahuan baik dan jahat. Hawa yang melihat buah itu baik untuk dimakan dan menarik untuk menambah wawasan. Memakannya, ia kemudian memberikan buah itu kepada Adam yang juga memakannya. Meskipun Adam juga bertanggung jawab atas ketidaktaatan, fokus pada inisiatif Hawa dalam mengambil buah tersebut. Dalam banyak penafsiran tradisional, menjadikannya simbol kelemahan terhadap godaan dan perantara kejatuhan seluruh umat manusia. C. Konsekuensi doktrinal, dosa asal inilah titik perbedaan paling signifikan. Ketidaktaatan Adam dan Hawa di Taman Eden tidak hanya mendatangkan hukuman bagi mereka, tetapi juga bagi seluruh keturunan mereka melalui doktrin dosa asal. Dampak universal, doktrin yang diformulasikan oleh teolog awal seperti Santo Agustinus pada abad keempat menyatakan bahwa karena kesalahan ini, semua manusia lahir dalam keadaan berdosa, bawaan kekekatan moral, dan terpisah dari kemuliaan Allah. Hukuman khusus Hawa, hukuman bagi Hawa secara spesifik terkait dengan peran gender. Ia akan mengalami rasa sakit saat melahirkan, dan suaminya akan berkuasa atasnya. Kejadian jam 3:16. Hukuman ini telah membentuk norma patriarki dalam masyarakat dan teologi Kristen selama berabad-abad. Penebusan, konsep dosa asal inilah yang mendasari perlunya sosok juru selamat Yesus Kristus untuk penebusan. Dalam tradisi Katolik, Hawa sering dibandingkan dengan Bunda Maria yang disebut Hawa baru
yang melalui kepatuhannya melahirkan Kristus tanpa dosa, memperbaiki ketidaktaatan Hawa pertama. Versi Yahudi, pilihan moral individu dan legenda Lilith dalam tradisi Yahudi, Yudaisme. Kisah Hawa-Hawa juga berasal dari kitab Kejadian dalam Taurat Tanah. Meskipun inti narasinya sama, penafsiran teologisnya sangat berbeda dengan kekristenan. A. Konsep dosa. Tidak ada dosa, warisan. Perbedaan terbesar terletak pada konsep dosa asal. Yudaisme klasik tidak menerima doktrin dosa bawaan yang diwariskan dari Adam dan Hawa. Tanggung jawab individu. Tradisi Yahudi mengajarkan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas dosanya sendiri, disebut chet, yang merupakan hasil dari pilihan bebasnya, bukan warisan leluhur. Kesalahan Adam dan Hawa dipandang sebagai momen ketika manusia memperoleh kesadaran moral, yaitu harat, yang memungkinkan mereka untuk memilih antara baik dan buruk. Pelajaran moral. Kisah ini digunakan untuk memberi pelajaran tentang konsekuensi dari pilihan moral dan pentingnya tanggung jawab pribadi dan taubat. Teshuvah sepanjang hidup. B. Fokus pada kemitraan keluarga. Dalam Yudaisme, kisah penciptaan Hawa sering digunakan untuk menekankan nilai fundamental dalam masyarakat Yahudi, keluarga, dan kemitraan. Ayat tentang laki-laki meninggalkan orang tuanya untuk bersatu dengan istrinya. Kejadian jam 2:24 adalah fokus utama dalam upacara pernikahan Yahudi, menegaskan pentingnya Hawa sebagai pendamping hidup dan pendiri rumah tangga baru. C. Legenda Lilith, istri pertama Adam, secara ekstra kanonik. Tradisi rabbinik Midrash dan Talmud, serta literatur pasca-biblikal memperkenalkan sosok Lilith. Kisah ini sama sekali tidak ditemukan dalam teks suci Taurat, tetapi sangat populer dalam folklore. Penciptaan setara. Lilith digambarkan sebagai istri pertama Adam, yang diciptakan dari tanah liat yang sama seperti Adam, menyiratkan kesetaraan mutlak. Penolakan tunduk. Lilith menolak untuk tunduk kepada Adam, menuntut kesetaraan penuh, dan ketika permintaannya ditolak, ia meninggalkan Taman Eden. Implikasi, Lilith sering diangkat dalam feminisme Yahudi modern sebagai simbol wanita mandiri dan pemberontak yang menuntut kesetaraan penuh. Namun, secara doktrinal, kisah Lilith tidak dijadikan dasar praktik keagamaan. Hawa tetaplah ibu umat manusia yang sah. Versi Islam, kesetaraan jiwa dan pengampunan mutlak dalam tradisi Islam. Hawa diakui sebagai istri Adam dan Ummi al-Bashar, ibu umat manusia. Cerita ini memiliki nuansa yang sangat berbeda dalam hal kesetaraan dan pengampunan. A. Asal-usul penciptaan. Dari jiwa yang sama. Meskipun nama Hawa tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, ia disebut sebagai pasangan Adam atau istri Adam Al-Quran. Misalnya surah An-Nisa ayat 1 menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia Adam dan pasangannya dari jiwa yang satu nafs wahidah. Implikasi kesetaraan. Penafsiran Islam secara luas menekankan bahwa Hawa diciptakan dari hakikat yang setara dengan Adam, menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki nilai dan martabat spiritual yang sama di hadapan Allah. B. Peristiwa godaan. Tanggung jawab bersama. Al-Quran menampilkan iblis syaitan, bukan ular, sebagai pihak yang menggoda Adam dan Hawa. Narasi ini secara konsisten menggunakan bentuk jamak atau menempatkan tanggung jawab pada Adam dan Hawa secara kolektif. Kesetaraan dalam kesalahan. Tidak ada penekanan teologisis bahwa Hawa lebih dulu atau lebih bertanggung jawab daripada Adam. Keduanya sama-sama tergoda oleh bisikan iblis dan sama-sama melanggar perintah Allah untuk tidak mendekati pohon tertentu. C. Konsekuensi doktrinal. Taubat dan pengampunan inilah inti teologisis kisah Adam dan Hawa dalam Islam. Pengampunan mutlak. Ketika Adam dan Hawa menyadari kesalahan mereka, mereka segera bertobat dengan mengucapkan
doa penyesalan. Allah menerima tobat mereka dan mengampuni keduanya. Surah Al-Baqarah 37. Tidak ada dosa warisan. Karena pengampunan ini bersifat final, Islam menolak doktrin dosa asal inherited sin. Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah suci, tanpa dosa bawaan, dan hanya bertanggung jawab atas dosa yang ia lakukan sendiri setelah mencapai usia akil balik. Pelajaran tentang koreksi. Kisah ini mengajarkan bahwa manusia, meskipun telah berbuat salah, selalu memiliki kesempatan untuk bertaubat, diperbaiki, dan dimaafkan oleh Allah. Perbandingan konklusif dan implikasi sosial perbedaan dalam rincian kisah Hawa ini memiliki dampak yang luas, membentuk cara pandang masyarakat terhadap peran gender dan moralitas. Aspek perbandingan Kristen tradisional Yahudi, klasik Islam, penciptaan dari tulang rusuk, berimplikasi hierarki. Dari tulang rusuk ditekankan kemitraan, dari jiwa yang satu ditekankan kesetaraan. Penyebab kejatuhan Hawa yang pertama, digoda dan menawarkannya. Hawa dan Adam sama-sama makan. Fokus pada pilihan, keduanya digoda iblis. Tanggung jawab kolektif. Konsep dosa memicu dosa asal yang diwariskan ke seluruh keturunan. Tidak ada dosa asal. Setiap individu bertanggung jawab. Tidak ada dosa asal. Allah mengampuni keduanya. Manusia lahir suci, peran perempuan sering dikaitkan dengan sumber dosa, kelemahan, dan rasa sakit melahirkan sebagai hukuman, diutamakan sebagai mitra dalam pernikahan, dan ibu umat manusia. Legenda Lilith menawarkan simbol pemberontakan, dihormati setara di hadapan Tuhan. Bukan sumber dosa, tetapi mitra Adam dalam taubat. Implikasi dan refleksi akhir kisah Hawa adalah narasi yang kuat tentang awal mula kesadaran moral manusia. Di satu sisi, ia menegaskan kesatuan universal umat manusia yang berasal dari satu pasangan. Di sisi lain, perbedaan interpretasi dalam setiap agama menampilkan keragaman nilai-nilai budaya dan teologisis. Kekristenan menggunakan narasi Hawa untuk menjelaskan kebutuhan akan penebusan dan munculnya dosa asal. Yudaisme menggunakan kisah ini untuk menyoroti pentingnya kebebasan memilih dan tanggung jawab pribadi. Islam menggunakan kisah ini untuk menegaskan kesetaraan hakiki antara Adam dan Hawa, serta keagungan pengampunan Tuhan. Dalam konteks modern, narasi-narasi ini terus memengaruhi diskusi tentang kesetaraan gender. Pemahaman yang mendalam tentang perbedaan ini menjadi penting untuk dialog antar agama, memungkinkan kita untuk menghargai warisan naratif yang kaya dan kompleks dari agama-agama yang bersaudara ini.